Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info tokusatsu terbaru di Link Satsu episode 566. Oke, jadi untuk kali ini kita akan coba bahas ya teman, salah satu bisa dibilang mini seri tokusatsu terbaru ya. Jadi pastinya juga saya pernah bahas ya teman untuk tokusatsu ini, yaitu adalah Yume Senshi Wingman ya, yang juga pastinya ini buatan Toei gitu ya, yang pastinya MC-nya ini anaknya Mbah Ichigo ya, alias si Maito Fujioka, yang di sini juga menjadi Wingman ya, yang pastinya kita akan coba bahas sekitar 7 episode ya teman ya, karena episode 1 sampai 3 saya udah pernah bahas di first impression yang Wingman kan ya. Kalian bisa cek teman di episode 538 ya. Oke, pastinya untuk kali ini masih dengan ini satu masih dirahasiakan ya teman ya, oleh si Kenta dan juga Aoi gitu ya. Ya juga pastinya untuk episode kemarin kan mereka itu kan ya ada suatu kerusuhan ya karena guru Keita Kelar itu ya. Jadi pastinya Keita Kelar itu seperti sengaja gitu ya untuk membuat kerusuhan ini supaya ibaratnya tuh apa ya, si Kenta nih kayak terdorong gitu ya untuk melemahkan orang-orang, dan nanti habis itu kan dia dapat yang charge up itulah kan ya, kayak power upnya si Wingman itu. Nanti kalau udah habis dia kalahin itu, dia kan langsung wujud kan ya, wujud intasnya kan ya, dan ingatannya langsung dihilangkan ya kan, soalnya itu kan udah seperti terbuka intasnya ya. Jadi dia juga lihat kayak si Aoi itu langsung ngehapus ingatan semua orang, bahkan ke guru-gurunya juga ya. Yang saya juga bilang ya teman, untuk Wingman ini banyak juga ya kan referensi tokusatsunya ya, bahkan case-case-nya pun juga luar biasa mantap ya. Pastinya ini ya temannya, si Kenta ini pada saat dia udah jadi pahlawan langsung dapat sorotan yang banyak, bahkan dapat fans ya, gila, dari orang yang suka tokusatsu, dari seperti membuat pertunjukan sampai yang betul-betul menggelegar gitu ya. Jadi pastinya sampai ke pacarnya juga ibaratnya ya, atau girlfriendnya itu si Miki-chan ya, yang juga ya, saya juga apa ya ngeliatnya tuh, si Hinakiguchi ini kan salah satu aktris terkenal gitu ya. Jadi untuk lihat dia main di tokusatsu ini kayak fresh sekali gitu ya. Apalagi juga ini kan project pertamanya ya si Wingman ini. Jadi pastinya juga lihat karakterisasinya tuh juga bagus. Apalagi satu karakter favorit saya temennya itu adalah si Fuzawa ini ya, yang pernah ini kalau salah si Hiyori Katana ya sorry ya. Jadi pastinya tuh dari seperti side cara yang cukup membantu lah ya kan ya, dalam dia tuh kayak suka ngerekam, dan juga dari penulis non fiksi gitu ya. Jadi dia juga suka merekam atau dapat dokumen lah ibaratnya ya, dia juga cari beberapa detail gitu, dan ini ditawarkan juga sama Pak Guru ini ya, ini si Pak Guru Ultraman Zero ya, si Mamoru Miyano ini, yang dari si Pak Guru dan juga Keita Kelar ini ya. Ini juga pastinya dia juga nawarin untuk ngebuka klub teater aksi ya kan, ataupun musik gitulah, dan juga pastinya ada pencarian member gitu ya. Dan di sini muncullah salah satu anak ibarat tuh apa ya, adik kelas lah ibaratnya ya, dari si Kenta Hirono ini, yaitu Momoko ya. Jadi Momoko ini juga 11-12 lah sama kayak Kenta Hirono ini, yang juga sama-sama suka tokusatsu. Jadi dia juga kasih tau kan, nih aku suka Jusakunya si Gavan loh, atau kayak apa namanya, Prism Flashnya Flashman loh gitu ya, terus juga kayak Changerion lah atau apa gitu ya, Sanzen gitu ya, pokoknya juga semuanya tuh disebutin gitu ya. Jadi saking sukanya juga ya temen ya, jadi akhirnya Kenta pun juga ngerekrut beberapa orang, yang pastinya ada Aoi, Momoko, Fuzawa, Fukumoto ya. Jadi ini yang temen cowoknya tuh cuma satu ya, tambah si Kenta jadi 2 ya. Ini Kenta jadi kayak nge apa yang ngeborong waifu darinya ya ampun, bahasanya bersama Miku ya ternyata. Tadi gila, mending banget asli ya. Jadi salut juga sih temennya untuk Wingman ini, jadi bisa apa ya, memaksimalkan untuk perannya tuh juga bukan sekedar ya visual doang kan ya, tapi so far ini keren banget lah ya kan ya, untuk Wingman ini bisa lebih maksimal, dan ini kan lebih ke promosi pahlawan gitu ya teman, jadi semuanya juga dilakukan ya. Bahkan ini juga Momoko ini udah kayak director ya, jadi kayak harus apa, pose tuh kayak gitu ya. Jadi ini juga dikasih tau kan ya, dia tuh si Fuzawa ini kan katanya nggak suka tokusatsu gitu ya, jadi dia mau coba menjadi penulis non fiksi. Jadi seperti dia juga apa namanya,
Ya, kita lihat juga ya teman, untuk si Mick-chan dan Kenta ini sepertinya memang sudah dekat juga ya. Jadi udah kayak klop sekali nih ya. Jadi ini juga pada saat si Aoi ini habis bebersih gitu ya, dia juga tiba-tiba diculik sama Kitakura ini, atau nama itu kan Pak Guru tadi itu Kitakura ya, Kitakura Sensei. Yang juga pastinya si Mick ini kayak terstun gitu ya. Jadi ini mungkin pengaruh dari dimension powernya dari si Kenta ini. Jadi ibaratnya yang bisa mengetahui itu cuman Kenta aja. Mikirnya tuh kayak terstun, jadi kayak nggak bisa dapat informasi dari di luar itu ya kan ya. Jadi pastinya lah kita keluar juga langsung ya kan ya, berhadapan dengan Kenta dan menampakkan kekuatannya ya. Jadi pastinya ini demi kepuasan dari si Kitakura ini ya. Jadi wah, keren sekali. Dan juga ya ini juga sepertinya ya apa ya, tanda-tanda kalau misalkan kita ya kan untuk cosplayer itu harus lebih bersih ya kan, atau enggak wangi lah ibaratnya ya. Si Kenta pun juga dia kayak kasih sesuatu juga kayaknya, kayak untuk pewangi entah seperti apa ya kan ya. Jadi biar dia kan sering pakai kostum tempurnya kan yang warna putih itu ya. Jadi ibarat tuh kan dia sambil tarung kan pasti ya ada yang keringat-keringat itulah ya kan, jadi biar lebih bersih aja gitu ya. Dan juga pastinya kita Sensei pun juga ngajak mereka kan ya untuk pergi ke pertunjukan show yaitu Gavan ya. Jadi ini kayaknya latar settingnya tuh tahun berapa gitu ya, tahun 90-an atau 2000-an gitu ya. Jadi ibaratnya yang suka Gavan ini pun juga banyak gitu ya. Jadi pokoknya juga tokusatsu jadul gini lah ya kan, yang pastinya anak-anaknya pun juga suka gitu ya. Jadi pastinya ya yang ikut aja pun cuma Miko aja kan ya, dan juga diikutin sama Aoi juga karena mau mantau si Dream Note yang dibawa sama Kenta Hirono ini. Dan pastinya juga ini ada satu karakter yang akan jadi pengaruh juga ya kan dari acara cosplay ini atau acara pertunjukan show ini ya. Beda juga di sini ada si Gavan ya temennya, yang sangat mantap. Nah, di sini juga Miko kan mau ke toilet kan, karena tadi kena es krimnya si bocil gitu ya. Jadi di sini juga muncul salah satu musuh dari Paul Dreams ya, yaitu adalah ya ini ya, guru cantik ini ya, yang pastinya juga di episode 5 ini akan berfokus ke guru cantik ini ya, ya juga wah, bisa memiliki kemampuan untuk meniru gitu ya. Jadi pastinya juga untuk episode 5 ini betul-betul dimasukkan untuk villain-villainnya ya sampai episode 8 ya teman ya. Karena ibaratnya untuk Wingman ini itu penerapannya tuh ya apa ya, kayak monster-monsternya tuh nggak betul-betul satu episode doang kan ya, tapi kayak ada jangka waktu sekitar 2 episode gini lah kan ya. Jadi pastinya Kenta pun juga kayak langsung ambil alih kan ya untuk acara itu, dan dia ngeliat Miku yang kayak gini pun juga ternyata ya disekap ya teman di suatu tempat. Dan tadi kan orang-orangnya pun juga ngeliat si Kenta pun, dan benar aja ya teman, di sini juga si tiruan atau cloning dari Miku ini itu langsung pergi ke suatu tempat ya, tempat yang si Paul Dreams itu, dan aslinya lagi disekap di sini gitu ya. Jadi pastinya langsung juga teman dihilangkan juga ingatannya, biar dia juga nggak tahu kan ya apa yang terjadi gitu ya, ada cloningan yang menyerang Miku-chan ini. Dan pastinya juga mereka mikirkan sesuatu hal kan ya, bagaimana mengatasinya. Dan pastinya untuk membuat syuting tokusatsu ini pun juga mereka lagi nge-briefing kan bagaimana untuk preparationnya gitu ya. Jadi ini juga si Fuzawa ini sepertinya juga dia diam-diam mengamati gitu ya. Sepertinya juga dia melihat ada sesuatu juga gitu ya. Apa mungkin ya Fuzawa ini juga sama Kitakura ini tuh kayak ada kaitan gitu ya. Karena lihat juga ya temennya, si Kitakura ini tuh kayak memantau dia aja nih ya, bukan cuman kita aja itu, tapi dia juga yang disorot sama si Kitakura ini ya. Jadi pasnya juga pada saat itu kan dia langsung bilang kan jangan kasih tahu apapun dong gitu ya, biar fokus aja ke syutingnya gitu ya. Jadi nanti dalam waktu dekat ya, nanti ada waktunya lah ya kan ya, nanti bisa diambil buruannya. Nah ini dia teman, salah satu Poltim yang juga sepertinya akan mengincar Wingman juga ya teman, yaitu adalah Bu Sakagimi. Ini dia ya yang saya juga bilang kayak perfect sekali untuk jadi seorang villain, yaitu aktrisnya itu kalau salah Yuno Ohara kalau salah ya. Jadi Yuno Ohara itu kalau salah
aktris yang ya kalian tahu lah ya maksudnya apa ya. Jadi Yuno Ohara ini kan pastinya dia tuh suaranya juga imut-imut gitulah ya kan ya. Jadi pas dia ngomong kayak ini dia pun juga bikin fresh sekali ya ngeliatnya ya. Apalagi juga ini katanya kan baru magang gitu ya di sini. Nah mau ikut juga klub teater dari si Kenta dan kawan-kawan. Nah masa juga untuk kita Kura dan juga Tir gitu ya. Mereka juga sepertinya akan bersaing gitu ya dalam berebut wingman gitu ya. Jadi kayaknya kita Kura ini tuh lebih ke anti hero nggak sih? Dia bukan secara langsung nyerang si wingman gitu ya. Jadi nggak se apa ya nggak se brutal dari si Kitakura lah ya kan ya. Kitakura kan masih memantau gitulah kan ya, atau mungkin emang dia bukannya mau buru Wingman ya, tapi mau lihat gimana kekuatan Wingman itu beraksi dan dia juga mau melindungi Dream Note itu ya. Kitakura ini tuh ibaratnya seperti memantau aja gitu ya. Kalau yang lain tuh mungkin kayak terlalu selfish atau gimana gitu ya, jadi mau dapetin kekuatan dari Wingman itu sendiri. Dari senyumannya sih ini ya tahu sendirilah tuh ya, untuk si Sakagimi ini juga bukan sembarangan ya. Ini juga kan mau diajak ke suatu gudang gitu ya, mau cari properti dia, properti syuting, dan katakan dia tuh nostalgia gitu ya. Jadi kayak dia tuh pernah ikut drama juga gitu ya, untuk klub drama seperti ini. Terus pas dia balik tiba-tiba jadi Miku ya, itu juga seperti mau merayu si Kenta juga kan ya. Jadi kata tuh aku suka lah gitu ya, yang dari lama gitu. Tapi muncullah di sini Miku yang asli sama Aoi gitu ya sebelahnya. Dan dia juga apa yang lihat si Miku nih kayak nggak serayu itu gitu ya, kayak nggak sedekat itu gitu ya. Kalau Miku-chan itu dia lebih polos gitu ya, karena untuk apapun itu ya, tindakan dari Miku yang asli itu nggak seperti itu gitu. Jadi kayak masih malu-malu gitulah ya kan ya. Jadi dia juga lihat tuh tidak seperti ini gitu ya caranya ya. Jadi dia juga langsung Kenta ini juga ngarahnya tuh ke Miku yang asli gitu ya. Walaupun ini kayak cepet banget ya, mungkin kayak nggak kasih penjelasan yang lebih gitu ya, tapi ya sudahlah ya ternyata yang penting juga di sini terbuka sudah ya identitasnya, yaitu Sakagimi alias Setir gitu ya. Lagi-lagi Pak Koichi Sakamoto di sini memasak ya temennya. Ini kayak dia tuh balik lagi ke projectnya Kamen Rider Forze, di mana Forze itu dia juga jadi salah satu main directornya ya untuk bagian action gini, yang juga pastinya dari segi pengambilan gambarnya, actionnya itu semuanya human form ya. Ini salut banget ya, walaupun cuma 10 episode doang kan untuk Wingman ini, tapi sampai episode 5 ini juga masih mantap jiwa ya. Apalagi ini ya, kayak maksudnya tuh nggak berubah dari monster pun ya, untuk kekuatannya juga udah kuat sekali deh untuk si Sakagimi ini alias Setir ini kan ya. Jadi salut lah ya untuk pemeran dari Yuno Ohara ini, yang juga sangat maksimal kan ya, sebagai villain ya, salah satu musuh besarnya, dengan senyuman khasnya, dengan ketawa yang wah, dia ini ya kayak imut-imut yang mematikan juga pastinya ya. Jadi pastinya juga untuk kali ini dia juga bisa gitu ya meniru untuk kekuatan dari Wingman ini, walaupun juga Kitakura ini juga sempat datang gitu ya untuk ngehalau juga. Dan ya gila sih temennya, gokil banget ini ya. Ini salah satu keunggulan juga ya teman, karena maksudnya villainnya seperti inilah yang kita lihat kan ya, villain seorang apa namanya ya, pembimbing ya kan, atau penasehat, atau sebenarnya juga guru lah gitu ya. Jadi salut gitu ya. Bahkan yang kayak di Forza ada pun juga ya penerapannya sama gitu ya, walaupun Forza pun juga lebih dalam gitu ya, karena ada kayak Zodi Arts-nya gitu ya. Kalau ini tuh lebih ke impian atau imagination gitu ya. Jadi lihat di sini dia juga berubah menjadi Wingman gitu ya, dan saling beradu gitu ya, adu final beam dari Wingman. Dan ya di sini juga si Tir ini langsung dimusnahkan ya sama si Kitakura ini, karena nggak becus gitu ya. Jadi pastinya langsung selesai gitu ya untuk si Tir ini. Dan Rimmel pun juga melihatnya ya, karena dia juga jadi pengkhianat untuk kali ini ya. Dan pastinya untuk kekuatannya ini juga pastinya Miku juga mendengarkan semuanya teman, jadi dia juga mau ikut bantu, dan juga disadarkan ya kalau misalkan ingatannya pun juga mau dihilangkan ya, karena dia nggak mau terlibat lagi dalam bahaya gitu ya. Nah kita lihat teman untuk episode ke-6, yang mana juga pastinya berfokus ke Zashura ya teman ya. Ini masih yang cewek nih ya teman ya, untuk villain saat ini. Jadi betul-betul mantap jiwa ya teman ya. Jadi pastinya untuk kali ini juga ya
orang tua dari Kenta Hirono pun juga mengkhawatirkan Kenta juga teman, karena dia juga seperti sadar juga kan ya kalau masa sekolahnya pun juga dipenuhi sama superhero gitu lah kan ya, jadi nggak mau menyanyikan masa depannya juga gitu. Dan juga pastinya Aoi pun juga lihat si Kenta ini mau berusaha memperbaiki diri dan juga meningkatkan kekuatan dari si Wingman ini kan, jadi mau coba melihat ya kan untuk Final Beam itu kan kayak berbahaya gitu ya, jadi mau diganti dengan serangan yang lebih minimalis gitu ya. Jadi ya pastinya tujuan dari Rimmel kepada Sashura ini ya untuk mereset semuanya kan ya, jadi biar juga eksistensi Wingman ini terhapus total. Di sini Hirono juga mau ini ya, mengajak dan juga mengajar si Miku ini seperti apa sih hero itu ya, karena saking polosnya juga gitu ya. Jadi Miku ini ilmu juga hidupnya walau polos gitu ya, jadi memang udah bagus banget kan untuk perannya ini. Dia juga tahu kan ya gimana cara apa namanya untuk berantemnya, terus juga bagaimana untuk wingman juga. Jadi ini ada momen cocuitnya lah di sini ya, jadi dia juga tahu kan nih kayak ini ya hero-nya, cara berubahnya, senjatanya dan macam-macam gitu ya. Dan pastinya untuk kali ini ada proses casting ya teman, ini dari Momoko sama temennya juga gitu ya, ngajak untuk casting untuk hero show gitu ya. Jadi ternyata juga di sini menarik perhatian Fuzawa ini teman, karena Fuzawa ini kan udah dapat bukti rekamannya gitu ya. Jadi dia juga melihat nih kan gimana sih kan dari superhero itu dan gimana perubahannya pasnya ya, karena ibaratnya dia tuh mau jadi bukti nih, wah ini kita hero-nya berubah nih gitu ya, dari wingman nih kan ya. Jadi ibaratnya mau kasih tahu ke semua orang kan ya kalau misalkan si Kenta ini tuh adalah wingman-nya. Pastinya sangat menarik ya teman, karena kita juga ya untuk semuanya ini sudah dapat porsinya masing-masing gitu ya, jadi semuanya udah langsung tertuju ke wingman ini. Dan inilah untuk temannya juga ya teman, yang kerja untuk proses casting film superhero-nya. Jadi ini ketambahan lagi temannya untuk villain female kita, yaitu adalah Kurotsu ya, yang juga pastinya dia tertarik ke film-film gitu ya. Jadi mau juga untuk jadi salah satu bagian staffnya di sini untuk syuting Yume Senshi Wingman ya. Jadi wah cakep-cakep asli ya. Ini juga nggak kalah cakepnya ya kayaknya yang ada di serial Forsaken. Jadi Toei ini emang bisa banget gitu ya cari yang wangi-wangi gitu ya untuk kali ini. Dan juga pastinya untuk prosesnya pun juga banyak ya temennya. Untuk Kenta sama si Momokonya udah kayak apa ya, untuk bikin skripnya, bikin konsepnya kan, jadi ini udah nampak bagaimana kayak di balik layar dari staff Nato itu kayak mana gitu ya. Terus juga ini kayak bagian untuk pakaiannya, terus bagaimana untuk apa namanya kostumnya gitu ya. Jadi ini si Kurosu ini kayak lebih ke detailing lah gitu ya. Dan pastinya juga di sini Fuzawa juga di bagian kameramen. Dan yang uniknya juga temennya, ini yang saya juga bilang di awal, Maito Fujioka ya kan, ini adalah anak dari Takeshi Hongo, dan juga dia pernah jadi Takeshi Hongo ya tanda kutip di Kamen Rider Beyond Generation itu di tahun 1971 ya. Karena itu sebenarnya ya kan cerita awalnya tuh dari dia ya temennya. Dia itu ibaratnya jadi salah satu karya ya kan untuk Shotaro Ishinomori yang perannya tuh si Fuku Suzuki alias Shizin di Kamen Rider Kids gitu ya, di serial setelahnya gitu ya, yang pastinya juga bagus sekali gitu ya. Jadi ini juga udah dapet nih ya konsepnya, udah kayak Gavan sama ini malah ternyata tuh si Shider sama heroinnya itu loh terus ya, atau enggak si Gavan sama si siapa sih Alice lupa lagi namanya ya, yang juga bagus sekali ya untuk konsepnya. Dan di sini juga udah dapat lah kayaknya untuk judulnya seperti apa dan siap untuk syuting gitu ya. Dan pastinya langsung ya teman datang di sini untuk ke Gunung Iwafune. Dia juga tahu loh teman ya, ini salah satu gunung yang sangat terkenal untuk syutingnya Super Sentai, terutama film crossover-nya, film versusnya gitu ya. Film movie banyak sih ya temennya. Tapi memang di Mount Iwafune ini memang salah satu tempat langganan lah ya kan untuk kayak syuting ledakan-ledakannya gitu. Oke, kita lihat teman proses syutingnya. Dari entah kenapa saya juga betul-betul tertarik dengan Fuzawa ini ya. Entah kenapa kostum atau scene itu kayak apa ya, casual sekali gitu ya, jadi lebih fresh aja gitu ya. Untuk kita lihat bagaimana dia tuh seorang kameramen cewek lagi ya, mantap ya teman. Untuk saudara kan pastinya si Fukumoto ini ya didukung juga dengan Bu Matsuoka Sensei ya,
yang pastinya juga mantap sekali teman, jadi diperagain juga sama Momoko gitu, kayak diajarin juga untuk kayak pose-posenya gitu ya. Dan ini juga tiba-tiba Aoi meminta Dream Note-nya itu ya kan untuk dijaga pas lagi syuting. Nah, Mikunya ini sadar gitu ya, kalau misalkan ini tuh bukan si Aoi, itu adalah si Kurotsu. Mungkin dia tuh kayak, loh kok Kurotsu mau ambil itu kan ya, jadi kayak mau apain tuh kan bukunya ya. Jadi dia juga sebenarnya tahu gitu ya untuk kali ini, dan juga dia harus terlibat juga karena udah dapat kekuatan dimension power ini ibaratnya. Jadi kan ibaratnya kan mungkin dari si Aina itu kan nitipin ke Aoi itu untuk Dream Note-nya. Nah, mungkin itu juga sudah pasti ya temennya, dia juga ada kekuatannya itu nitipnya ke Miku juga. Dan sekarang ya pastinya untuk actionnya juga dibantu dengan apa ya, ini Pak pengarah untuk kayak action ledakan itu ya temen ya. Tadi kan kayak peringatan kalau untuk ledakan itu memang agak panas kan ya, jadi dikasih jarak tuh lumayan aman gitu ya untuk si aktor maupun aktrisnya. Dan gokil sih, aduh suka banget sama Fuzawa ini, jadi kayak bening sekali ya. Dan pastinya selesai juga ya teman untuk syutingnya, dan Disney Kurotsu pun juga langsung ya teman mengambil penghapusnya dan menghapus eksistensi dari Wingman ini ya. Jadi Disney pun juga Miku langsung dalam bahaya teman ya, karena juga Disney dia juga langsung dapat dimension powernya juga dan diserang sama si Kurotsu alias si Zashura ini ya. Jadi langsung dia juga terjatuh dari jurang itu, dan Kenta pun juga sama gitu ya. Cuman di sini juga diselamatkan sama pahlawan yang ada di pameran seni itu ya teman, yang ada di episode lalu. Dan di sini pun juga Aoi langsung menghadapi si Zazura ini kan ya. Dan ya di sini pun juga mereka langsung terkena ingatan dari si Zazura ini kan ya, dan langsung dimanipulasi ingatannya dan melihat si Aoi ini adalah musuh ya teman ya. Jadi pastinya juga langsung dipengaruhi ya teman. Jadi di sini pun juga mereka mau nyerang si Aoi dari ini ya. Jadi untung aja ya di sini mereka juga sadar gitu ya untuk cepat-cepat juga akhirnya nyelamatin si Miku-chan dan juga Aoi ini. Dan ya untung aja Aoi juga sempat menghapus ingatan mereka gitu ya. Dan lanjut teman di episode ke-7, di mana di sini untuk pahlawannya langsung datang teman nyelamatin Aoi dan kawan-kawan gitu ya, dan siap menghadapi musuh yang akan kuat nanti ya. Dan ini pun juga diperkenalkanlah untuk ayahnya dari Aoi gitu ya. Jadi mana dia juga bilang teman, Dream Note ini terintegrasi dengan inti energi miliknya dan bisa menilai beberapa situasi yang baik ataupun buruknya. Nama informasi Wingman telah dihapus oleh si musuh itu ya teman-teman. Jadi sudah pasti semuanya dihilangkan dengan Dream Eraser. Itu sebenarnya juga dari bapaknya juga kan ya, untuk mencegah hal ini terjadi. Jadi itu sudah diambil ya temannya sama si Zashura itu. Jadi pastinya kekuatan dimension yang sisanya itu juga diberikan kepada Miku ya teman-teman ya. Jadi seperti inilah ya kan bagaimana responnya, karena di sini juga Kenta dihadapkan sama dua wanita yang punya kekuatan super ya, kekuatan dimension. Miku dan juga Aoi di sini ya, Miku juga udah siap kan untuk menanggung risknya dalam berbahaya gitu ya. Jadi pastinya juga di sini siap gitu ya, untuk menerima semua kekuatan itu dan siap menghadapi musuh-musuh di hadapan sana kan ya, di Paul Dreams pastinya ya. Pastinya juga di sini ya Miku sama Aoi pun juga sempat kewalahan ya menghadapin si Zashura ini. Namun ya dengan kekuatan dari Wingman ini juga siap hadir kembali ya teman ya. Di sini pun juga si Fuzawa pun juga baru bangun langsung rekam gitu ya, karena mau dapetin bukti-buktinya ya. Ini saya juga masih bingung loh, Fuzawa itu dia ngapain kan ngerekam-rekam? Apakah dia tuh memang jadi bukti untuk di luar sana kan ya? Maksudnya kan untuk Kitakura pastinya ya. Tapi buat apa gitu ya? Kan dia kan si Kitakura kan udah khianatin si Rimmel ya kan ya. Jadi entah buat seseorang di luar Paul Dreams kah ya kan. Kita nggak tahu ya temen ya, apakah si Uzawa ini pun juga tahu gitu soal si Paul Dreams gitu ya. Jadi kayak sesuatu hal itu ya temen ya. Jadi kita kurang Fuzawa ini siapa gitu ya. Jadi kita akan tunggu, dan pastinya langsung ya teman muncul kekuatan baru yaitu Delta N ya. Jadi kayak branch gitu ya, dia branch tuh kayak ngepecah diri jadi 3 ya temen ya, branch Delta N, terus juga ada depth zone
shock. Gila, namanya keren juga ya. Depth zone shock. Jadi ini kayak bentuk suatu kurungan gitu ya kan ya. Jadi kayak dikumpulin energi yang sangat besar teman-teman. Jadi pastinya langsung di shock. Ya kan diceplok ke bawah gitu ya. Dan pastinya juga ingatannya langsung dihapus semua teman ya. Tapi tidak dengan si Fuzawa ini, karena masih ada kerjaan juga ya teman. Jadi ini bukan sama kita kurang bahkan, tapi ini sama pahlawan ini ya teman ya. Jadi kita akan lihat bagaimana aksinya, serta pastinya Miku yang sudah pasti syukur karena Kenta juga udah kasih tau karena untuk airnya tuh nggak apa-apa gitu ya. Jadi ya sudah semakin mantap jiwa. Pastinya juga sini si Fuzawa kan sempat ngomong kan ya, ini kayaknya si Momoko ini tahu nggak ya soal si superhero yang ibaratnya juga bisa berubah warna gitu kan ya. Jadi dia juga nggak nangkep maksudnya dari Fuzawa ini gitu ya. Jadi yang maksud Fuzawa ini tuh ya untuk bukti artikel ini gitu ya. Jadi ya untuk penulis non fiksi ya juga untuk yang juga sempat yang rekam gitu ya. Jadi dia kan juga pernah diperintahkan sama si Kitakura Sensei kan ya. Jadi ini untuk ngepromosi Wingmal ibaratnya ya. Dan juga selepas ini kita lihat teman ada murid baru yaitu Saito Tatsuo ya teman ya. Jadi ini mukanya kayak kenal gitu ya teman ya. Muka-mukanya kayak pernah main di tokusatsu mana gitu ya. Jadi yang tahu komen bawah aja ya teman, soalnya kayak menarik juga ya teman ya. Jadi pastinya juga untuk Saito Tatsuo ini pun juga sepertinya ada kata-kata juga kan ya dengan si Aoi ini gitu ya. Jadi pastinya si Saito Tatsuo ini pun juga ungkapin dia itu adalah Nase ya kan ya. Salah satu rekannya dari si Aoi juga keluar dari Potrips ini karena kan dia tuh dikejar-kejar gitu ya. Jadi dia juga mau menjaga Aoi sampai dia juga kembali ke Potrips gitu ya. Jadi dia juga membutuhkan Aoi gitu ya. Jadi di sini pun juga Aoi juga ngobrol sama si Keita kan ya, kalau misalkan ya lagi dilema juga kan ya sama pilihannya ya kan, karena juga si Nase ini seperti ngajak dia untuk kembali ke Potrims gitu ya. Dan juga di sini pahlawan ini pun juga langsung nyerang si Nasu ini gitu. Jadi yang pastinya pahlawan ini nganggap si Nasu ini ya musuh juga kan, dan juga pengkhianat kan. Jadi langsung dihadang sama Aoi gitu ya. Jadi pastinya juga langsung gitu ya membawa semuanya juga keluar dan langsung dibawa ke tempat yang aman. Nah di sini pun juga Aoi ini kita langsung di episode 8 ya teman, dimana si Kenta pun juga lagi dari Aoi gitu ya, dimana dia juga keluar malam gitu ya. Jadi dia langsung cari di semua tempat, dan Fuzawa ini pun juga kembali lagi kayaknya untuk ke Keitakura ini untuk berjaga-jaga. Sudah cari di segala tempat tapi nggak nemu ya teman. Di sini juga dikasih tahu kan ya, kalau misalkan si Aoi ini lagi diperdaya gitu ya. Nah bener aja teman, di sini si Kenta juga bertemu dengan Aoi serta Nase gitu ya. Dan juga pastinya di sini mereka juga saling inilah kan ya, bertukar pendapat karena lihat si Aoi ini kan mau balik ke Potrims gitu ya, tapi Kenta juga sadar ya kalau misalkan si Aoi ini juga ngebawa Dream Note-nya beserta foto mereka juga. Jadi ini kayaknya ada yang nggak beres gitu ya. Jadi pastinya juga dia langsung berhadapan dengan si Nase ini, dan ya Aoi juga ngehalangin juga teman. Jadi mereka juga berduel gitu ya. Jadi si Nase ini pun juga mulai kayaknya kelihatan bagaimana sifat anehnya juga. Dan ya di sini juga ada momen, ada romansa sedikit lah kayaknya, walau cuma 2 episode doang gitu ya. Tapi episode kali ini dari puncaknya bagaimana Aoi juga bisa loh akhirnya salah satu Potrims juga bisa diperdaya juga gitu ya. Jadi kayak gini pun juga ya salah satu hal yang cukup menarik ya temen ya. Bahkan sampai si Wingman-nya pun juga mengorbankan dia juga sampai terkena tusukan ini temen ya. Jadi saking berbahayanya juga gitu ya. Nah pastinya juga langsung gitu ya Aoi juga sadar kalau misalkan ini semua hanya kebohongan semata, karena juga di sini si Nase pun juga mulai mencuci otak lah ibaratnya ya. Jadi kayak ngebuka buku Wingman ini dan juga kasih tahu yang keburukannya itulah ya kan ya. Jadi ngebuat semuanya pun juga jadi kacau balau. Ini sih gokil banget ya temennya, karena wah terlihat akhirnya Kenta ini sudah berjuang juga untuk Aoi, dan sampailah di titik ini dia juga
membuat ya suatu skenario yang sama dengan si Nase ini, dimana ada juga si Awe ini berusaha gitu untuk diserang gitu ya sama si Wigman ini, dan pada saat dia mental dia langsung ambil ya kan dengan paksa gitu ya dari si Nase ini, dan akhirnya pertempuran pun juga dilakukan, dan ya ternyata Fuzawa ini menyebarkan video ini ya. Jadi ternyata ya dengan hal ini ya Hirono Kenta ini jadi terkenal ya. Ada dua pihak sih ya. Jadi ada yang buat video ini terkenal, ada yang ngebuat si Hirono Kenta ini jadi suatu tersangka katanya ya. Jadi pastinya untuk kali ini langsung lah kan duel melawan si Nase ini, dan untuk aja berhasil menang ya teman, karena juga dengan kekuatan Delta N ini keren sih ya teman, serangannya betul-betul mantap, dan akhirnya selesai juga teman untuk konfliknya. Tapi tidak sampai sini teman, karena ternyata terungkap juga ya temannya untuk videonya ini langsung tersebar ke seluruh video di masyarakat Jepang sana teman ya. Jadi pastinya juga lagi dicari ya teman ya. Jadi di episode 9 dan 10 ini akan menjadi dua episode klimaks teman, di mana akhirnya intas dari si Kenta Hirono dan juga Aoi ini terbongkar ya teman ya. Karena juga pastinya untuk Hiro ini ya sebagai pahlawan yang diidamkan oleh si Kenta ya terbongkar juga ya, karena sebenarnya ini juga salah satu cara juga kan ya untuk menghindari itu. Tapi apa boleh bulat ya teman, karena para wartawan dan semuanya pun juga ikut turun ya teman ya mendatangi sekolah itu, dan di sini pun juga ya teman-temannya pun juga bilang tuh ini sebagai bintang lah ibaratnya ya, si Kenta ini udah pasti bisa melindungi semuanya. Ya pastinya kita kelas sensei udah tahu juga kan bagaimana berita itu udah menyebar. Jadi dia juga melihat untuk perkembangan dari si Kenta ini semakin mantap ya. Jadi kali ini juga dia mau coba kan ya datang ke teman-temannya, dan teman-temannya pun juga menanyakan hal yang harusnya dijauh juga sama Kenta Hirono. Tapi Miku sama Aoi juga setidaknya bisa jaga rahasia lah kan ya, sambil nunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya gitu ya. Jadi kali ini ya Kenta Hirono dijadiin bahan apa ya, kayak tersangka lah, atau kayak jadi yang salah tuh Kenta, bukan si Podrims ini ya kan. Ibarat tuh yang salah tuh cuman satu orang aja, yang ibarat tuh imbas itu ke anak SMA juga gitu. Kalian tau nggak ini ending mana? Ya ini endingnya tuh di endingnya Denji Sentai Mega Ranger, yang dimana Mega Ranger ini kan dia dimana anak sekolah juga kan, itu dimana semua membernya tuh kan anak sekolah, yang dimana di episode berapa tuh 40-an 48 pas 9 gitu ya, itu terungkap ya kan, mereka berlima ini adalah Mega Ranger dan dianggap sebagai yang membuat kekacauan itulah ya kan ya. Jadi mereka juga didepak dari sekolah itu, dan ya udahlah ya kan ya, jadi pahlawan yang sejati gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya pun juga mereka balik lagi ke sekolah ya kan ya, karena menjadi pahlawan untuk sekolah ini dan seluruh Jepang ya. Jadi pastinya juga terungkap juga kan ya, di sini Fuzawa lah yang memproduksi maksudnya mengupload ya teman video ini, dan memberikan ya scan inilah kan ya, kayak misalnya scan dari si Wigman itu ada mukanya dia di post gitu ya. Jadi kayak inilah ya kan ya, sebagai jurnalis juga ibaratnya tuh dia bisa jujur gitu ya. Jadi Fuzawa juga setidaknya dia kan kasih tahu kan ya untuk kayak mana untuk prosesnya. Tapi ternyata Rima bertindak sejauh itu ya kan ya, tidak diprediksi sama si Fuzawa juga kan ya, karena ternyata ya Rima ini sudah lebih berbahaya lagi kan ya, karena udah melibatkan Kenta dan menuduh Kenta jadi suatu penyebab kekacauan ini kan ya. Jadi pastinya karena ternyata Dreamer ini tuh kan dikembangkan sama Lark ya kan, yaitu ayahnya dari si Aoi tadi kan episode 7. Jadi pastinya untuk kali ini si Rimal ini pun juga ya mendapatkan Dreamer ini dalam keadaan sempurna gitu ya. Jadi udah dapat semua informasinya, dan pastinya langsung hadapan sama Rimal yang satu ini. Tapi yang lebih ibaratnya agak gimana gitu ya, ini kan pada saat si memang kan terkena serangan dari si Rimmel gitu ya, tapi serangan itu malahan kena puing-puingnya tuh juga ke orang-orang di sana. Jadi bisa dibilang semuanya mati gitu atau gimana. Jadi agak dark juga ya temennya ngeliatnya ya. Jadi kayak waduh, semuanya langsung kayak gini gitu ya. Jadi pastinya langsung ya kan ya dapat semua downloadnya, dan semuanya pun juga menonton streaming gitu ya melalui siaran apapun. Nah muncul lagi nih ya, nih 3 orang ini tahu kan ya kan, yang di tengah itu si Prince ya, yang rambutnya kayak
kayak apa ya, kayak mangkok gini ya. Sama kayak sebelahnya kan ini si yang pernah coba si Chimera Driver di si next-nya ini Bird of Chimera gitu ya. Sama ini Haruna Enomoto yang pernah jadi guest di episode 9 nya Ultraman Ultraman apa ya, Ultraman Dagger gitu masalah ya. Terus sama ini di kamar The Kids tuh dia jadi kayak yang fansnya Ace itu loh ya kan ya. Jadi kan ada kan ya, dia juga nyelip di situ ya kan, si Haruna Enomoto. BTW dia juga jago ini loh ya kan ya, jago beratur juga, dan dia juga kalau nggak salah di Japan Action Enterprise kan ya sama Sensei Takaiwa ya. Pastinya kelihatan ya, semuanya udah terungkap juga, tapi ya media pun juga malah ternyata membuat ini ya temennya suatu berita, karena ternyata Perdana Menteri Jepang itu mau coba berdamai gitu ya sama Poldim, karena ternyata Poldim pun juga mau mengadakan perang ya kan kepada Jepang ini, dengan syarat ya si Kenta Hirono ini harus dilibatkan gitu ya. Jadi di sini pun juga ternyata dikendaliin sama Rimmel gitu ya, untuk menyebarkan berita palsu gitu ya. Jadi ternyata penyebabnya ini adalah si ini loh, Kenta Hirono loh ya kan ya. Jadi pastinya juga mau dicari kan ya si Kenta Hirono, jadi kayak buronan dari Tohna ya. Jadi ya sempat inilah ya karena Fukumoto sama Fuzawa ini pun juga hampir ribut kan ya, tapi karena percaya kepada Kenta ya kan, Miku dari pastinya semuanya aman gitu ya. Nah, pastinya ini juga jika setelah lagi tentang si Luck ini, bagaimana proses terciptanya buku-buku ini, memang dia tuh dipaksa juga teman sama si Rimmel ini untuk memperkuat karena untuk buku ini, dan juga kalau ditulis dan dikumpulkan akan menjadi sempurna. Jadi intinya Kitakura ini membuat skenario yang sangat panjang ya. Tulisnya ya udah ketebak sih, tapi memang cukup oke lah ya kan ya. Karena memang Kitakura ini tuh mantau terus. Jadi semuanya itu bahkan sampai dia juga lihat bagaimana kita ini tuh membuat semua rancangan ide dari serangan pedang atau semacamnya gitu ya. Jadi semuanya itu adalah rencananya dari Kitakura ini kan ya. Jadi semuanya udah dapat gitu ya. Dan pada saat mereka juga bertarung di sini ya ketahuan juga kan sama orang-orang di sana, tapi pada saat juga mau digertak kan ya sama si Kitakura ini ya langsung dia kabur gitu ya. Dan ya di sini pun juga semuanya udah menyebar gitu ya, dan juga ngerasa aneh sama Perdana Menteri ini karena dari cara ngomongnya tuh udah kayak mengintimidasi, bahkan kayak dia tuh bukan Perdana Menteri lagi gitu ya, kayak orang lain gitu yang dilariin. Ya udah pastilah ya si Rimmel ini. Dan ya kita lanjut ya temen ya, untuk episode terakhir ini langsung gitu ya diungkapkan sejujur-jujurnya gitu ya, kalau misalkan si Kenta ini adalah wingman gitu ya, dan juga pastinya ayahnya ini juga mempercayakan kepada Kenta ini untuk menjadi pahlawan sejati gitu ya. Jadi pastinya udah tahu semua gitu ya bagaimana rencana juga, dan siap untuk melakukan rencana terakhir gitu ya, untuk pertempuran terakhir di episode kali ini. Gokil sekali ya. Semuanya itu juga pastinya ada dukungan dari orang tua juga gitu ya. Nah ini pasti banyak bilang nih, nah ini lebih oke daripada episode terakhir yang gacor ya kan ya, yang mana juga momennya sama kayak ini gitu ya, kayak perpisahan sama orang tuanya gitu ya, yang satu baru tahu jadi gacor gitu gimana gitu ya. Tapi ibaratnya juga lebih ngena di sini ya mungkin, karena ibaratnya ungkap identitasnya pun juga di akhir-akhir, maksudnya nggak akhir banget kayak episode 50 atau gimana gitu ya. Jadi udah bertahap sejak episode 3 bahkan ya. Kalau kalian sadar dari episode 3 udah ketahuan gak sih, awalnya tuh dari guru-guru dulu, teman-temannya ya kan ya di sekolah, habis itu lanjut ke episode berapa tuh, episode 7 atau episode 8 gitu ya, nanti udah ketahuan sampai ke orang tua juga gitu ya. Jadi udah pasti hadirnya Aoi ini pun juga udah kayak menambah apa ya, bagian dari keluarga dia gitu ya. Jadi pastinya udah ada dukungan juga, dan pastinya Kenta memberikan barang-barang terakhir dia kan ya, yang dia suka juga kan ya, seperti robot-robotan kayak Daidenjin gitu ya ke Momoko ini kan. Jadi memang Momoko ini salah satu best cara juga ya temen ya, yang kayaknya sih best cara tuh ada Momoko, Fuzawa, Miku
ya kan ya. Aoi juga sih ya teman, cuman ya bagus juga kan ya. Kalau Fukumoto nih ya nggak tahu kan ya apa yang bisa disorot ya kan, mungkin bagaimana solidaritasnya gitu ya, dan bagaimana juga kalau Fuzawa ini bisa dibilang juga yang bisa membantu loh gitu ya. Walaupun gitu kan dia juga nggak nyangka kayaknya kalau misalkan Rimmel ini bisa bertindak sejauh ini gitu ya. Jadi pastinya semuanya udah dikasih gitu ya untuk barang peninggalan dari Kenta. Wah, the best sekali ya temen ya. Jadi lanjut ya teman, kita menuju ke kali ini ada Shimiku juga ya kan, lagi datang ke tempat si Kenta ini dan juga lagi bincang-bincang gitu ya. Dan juga untuk pertemuan terakhir ini dia juga berharap ya teman ya, semoga Kenta menang gitu ya menghadapi Rimmel ini dan pertemuan terakhirnya, dan sebagai pahlawan tokusatsu gitu ya yang siap membasmi kejahatan atas nama Wingman. Ya, akhirnya teman untuk kali ini terungkap juga teman di hadapan para publik wujud dari Rimmel ini kan ya, dan juga langsung menyerang si Pak Perdana Menteri ini gitu ya. Dan akhirnya teman final battle dimulai ya. Di sini Wingman pun juga berubah menjadi Wingman Garden, langsung hadapin si Rimmel dan kawan-kawan. Dan akhirnya wartawan pun juga datang pun beramai-ramai dan langsung gitu ya, semuanya juga ikut turun tangan. Dan Fuzawa juga mungkin udah sadar juga kan ya akan tindakannya juga yang harusnya juga dia lakukan juga untuk kali ini, untuk menyelamatkan Kenta ya kan, sebagai pahlawan yang udah nyelamatin mereka selama ini gitu ya. Jadi pastinya juga semua langsung gitu ya turun tangan juga. Bahkan untuk ayahnya juga datang loh teman, si Lark ini gitu ya, untuk melawan para pasukan dari Rimmel ini, dan siap gitu ya untuk berkorban juga gitu ya. Jadi siap juga di sini teman menghadapi semua ancaman ini, dan siap turun juga membantu Kenta dalam mempromosikan pahlawannya gitu. Ini bukan skenario lagi teman, tapi real ya, pertempuran nyata ini ya untuk kali ini. Dan juga Bu Gurunya pun juga mendukung Kenta secara penuh teman, agar dia juga bisa memenangkan pertempuran ini dan mengakhiri semua kekacauan ini gitu ya. Dan juga pastinya semuanya aman gitu ya. Dan di sini juga Keitakura juga datang menghadapi si Rimmel ini dan tidak membiarkan dia kan, karena saking obsesinya sama Kenta gitu ya. Jadi bisa dibilang ya kita keren itu ya anti-hero lah temen ya. Sebenarnya juga dia tuh mantau juga kan ya, karena dia sebenarnya kan mau kekuatannya juga kan ya. Kekuatan Kenta Hirono ini kalau kita miripin sama Kenta sama Desas ya kurang lebih ya temen ya, tapi lebih ngena di sini ya mungkin ya, karena si Kenta sama si kita keren itu kan kayak senyap-senyap gitu ya, walaupun terungkap juga kan ya di akhir-akhir episode ini pun juga sebagai dia tuh obsesi juga dengan kekuatannya. Nah, Rimmel pun juga bisa gede ya temen ya, karena dia juga bisa membuka portal Paul Dreams ini. Jadi ibaratnya pun juga semuanya mau diserap ya kan ke atas sana kan ya. Jadi mau dibawa semua tuh ke dalam Paul Dreams atau di dunia neraka lah di sini ya. Dan kali ini Fuzawa bertindak juga temannya untuk mempromosikan kali ini dan membuat live streaming dan melihat ya teman untuk aksi dari Kenta Hirono ini, dan siap menghadapi musuh besarnya ya teman ya. Jadi wah, semuanya pun juga berusaha teman membantu si Wingman ini dan juga Kenta gitu ya. Jadi siap juga ya temannya membantu dan mensupport ya kan Kenta ini sampai akhir pertempuran ya kan, sampai tangannya udah begitu ya teman, lihat udah kayak ada bercak darahnya gitu ya. Dia juga kayak langsung menulis gitu, mungkin kayak hero mungkin atau pahlawan gitu ya. Jadi ini entah kenapa banyak bilang kayak momennya tuh si Daigo dapat kekuatan gelintir 3 kan ya. Jadi dengan dukungan dan semangat dari orang-orang langsung gitu ya, Kenta mendapatkan kekuatannya kembali dan dukungan dari orang tua juga pastinya ya. Di sini pun juga Kenta langsung berubah menjadi raksasa gitu ya, jadi Ultraman atau Wingman Ultra gitu ya, yang langsung gitu ya dengan kekuatan Kamehameha-nya langsung menghabisi Rimmel ini dengan sekali serangan. Gila, ini cepet juga ya teman, walaupun agak klise juga tapi sangat bermakna lah teman ya, dan berhasil juga teman menghadapi si Rimmel ini dan berakhir damai gitu ya. Tapi tidak sampai di situ teman, karena ternyata satu twist lagi gitu ya, yaitu di sini pada saat Aoi dan Kenta ini mau ketemuan, di sini Rimmel secara langsung gitu ya menembak ke arah darah dari si Aoi ini dan langsung ya mati ya. Ini bisa bilang juga salah satu twist yang tak terduga ya temen ya, karena ternyata Rimmel ini udah kayak Arc-Zero gitu ya barnya ya. Jadi kayak langsung nggak kasih ampun gitu, jadi dia tuh mau balik lagi ke Paul Dreams gitu kan. Jadi bisa bilang juga di sini tuh mau menghapus eksistensi Aoi ini, dan ibaratnya eksistensi dari Wingman ini ya
nggak tahu gitu ya apakah akan dihapus atau tidak gitu ya. Jadi pastinya juga untuk kali ini si Wingman ini atau si Kenta juga berusaha untuk membuat ulang gitu ya, atau mungkin menghapus semua eksistensi itu ya teman-teman ya. Jadi biar semuanya tuh nggak terlibat bahaya lagi, biar Miku juga dan Aoi dan semuanya tidak mengingat lagi kejadian antara si Paul Dreams itu ya teman-teman ya. Jadi semuanya dihapus ya teman-teman ya, ingatan ini, dan wow langsung ya kan ya kayak muncul gelombang ingatan ini dan semuanya kembali lagi seperti semula kan. Jadi ini kayak dibuat ulang mungkin ya, jadi semuanya pun juga kembali lagi seperti biasa, dan Kenta juga syuting Wingman seperti biasa gitu ya. Jadi seperti biasa teman, ini si Momoko dari bagian direkturnya, si Fukumoto dari bagian arahannya gitu ya. Jadi Fukuzawa ini pun juga dari kameramennya. Jadi ini ibaratnya masih belum dari kayak yang intip-intip lah kan, atau kayak pengintainya gitu ya kan ya, sama si pahlawan itu ya, yang pahlawannya berwarna biru itu kayaknya jadi kan rencana dari Kitakura juga gitu ya. Jadi disinilah ya untuk akhirnya Aoi yang kita kenal juga sudah pergi ya teman ke Podrips atau ke tempat yang lebih aman gitu ya. Dan yang kita lihat juga di sini adalah orang lain ya, bukan Aoi yang berwarna putih gitu ya, tidak memiliki kekuatan dimension, tapi belum sampai di sini ya teman ya, karena tiba-tiba ya setelah scene ini muncul suatu portal entah dimanapun ini ya teman ya. Apakah ini akan berlanjut lagi ke season kedua atau movie ya, kayaknya kita nggak tahu ya teman ya, karena ibaratnya untuk episode kali ini sudah berakhir ya teman ya, untuk 7 episode ini dari salah satu series tokusatsu yang sangat menarik ya teman ya kalau kita lihat. Karena inilah teman ya, untuk serial tokusatsu seperti ini tuh jarang sekali ada ya teman ya. Bahkan ini kayak salah satu gebrakan baru dari Toei juga kan, untuk membuat serial tokusatsu yang ibaratnya formatnya kan seperti Akiba Ranger-nya kan, tapi versi normalnya kan ya, dimana juga dia tuh tahu sama Super Sentai kayaknya atau gimana gitu ya. Bahkan tokusatsu pun juga memang diterapkan di sini gitu ya. Jadi untuk rating ya teman ya, ini jujur aja ya teman ya, sebagai mini series yang seperti ini bisa lah ya kan saya kasih 8,5 mungkin ya, cukup lah ya kan ya. Karena kenapa ratingnya 8,5? Karena jujur aja ini seriesnya juga cukup menarik ya teman ya. Jadi actingnya pun juga rata-rata ya masih ada yang kurang ya kan, tapi bisa dibilang juga ekspresinya cukup baik gitu ya. Twistnya juga oke, bagaimana penggarapannya pun juga sebagai kelompok ya kan penyuka tokusatsu ya kan, membuat serial tokusatsu atau gimana kan. Jadi memang itulah ya kan disorot di Wingman ini gitu ya. Jadi seperti Akiba Ranger tapi lebih normal gitu ya. Kalau di Akiba Ranger mah agak gimana ya kan, agak bahaya juga gitu ya. Jadi itu teman untuk bahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi ya saya salut lah kayaknya untuk series Wingman ini, karena banyak juga kayaknya yang segar-segar ya, waifu-nya banyak sekali gitu ya. Jadi ibaratnya pun juga walau cuma 10 episode doang tapi cukup berkesan lah teman ya. Karena untuk series di akhir tahun ini kayaknya untuk penutupnya juga memang banyak ya teman ya. Kayak Outsider udah tamat ya kan, Wingman juga udah tamat gitu ya. Terus nanti ada kayak Commander Gavu lanjut tahun depan, Go Shooter lanjut lagi untuk series ke 50 nah kan ya. Bahkan belum pencet aja kan tamatnya sampai 48 ya gitu ya. Jadi kita ketemu teman bagaimana project lainnya dari Toei kan ya, apakah seperti ini ya kan project yang dibilang Shirakura kan ya, untuk di luar dari tokusatsu gitu ya. Kalau ini mah udah pasti bagus ya teman ya, rekomendasi banget kok buat kalian yang mau coba tokusatsu. Kalian bisa coba nonton ini sembari mengenalkan tokusatsu seperti apa gitu. Oke, itu